Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa, sahabat-sahabat dan subscriber sekalian, Islam yang kita anut merupakan kebenaran yang kita yakini, merupakan kebenaran yang absolut atau kebenaran mutlak. Apa itu kebenaran absolut? Kebenaran absolut adalah kebenaran yang siapapun mengakuinya. Misal, 1 tambah 1, pasti semua orang di muka bumi akan menjawab 2. Orang yang alim akan menjawab 2, orang yang awam menjawab 2, pencuri juga jawab 2, anak kecil juga sama menjawab 2. Dan kalimat la ilaha illallah adalah kalimat abadi tertancap di dalam dada orang yang beriman, bahwa Allah adalah Tuhan yang mesti ditaati, merupakan kebenaran absolut atau kebenaran mutlak. Untuk menjawab pertanyaan 1 tambah 1, apakah sebelum menjawab 2 kita perlu diberi hadiah terlebih dahulu? Jelas tidak. Siapapun pasti akan menjawab 2 tanpa pamrih, apalagi berharap diberi imbalan atau hadiah. Mengapa? Sebab sekali lagi, 1 tambah 1 sama dengan 2 adalah kebenaran absolut. Lalu mengapa untuk mengakui Allah sebagai Tuhan yang menjadi kebenaran absolut atau mutlak kita berharap surga? Mengapa untuk menjalankan ketaatan ibadah kepada Allah kita masih berharap diberi materi? Mengapa untuk sekedar sujud kepada Allah saja kita berharap diberi upah? Apakah ketika kita ditanya 1 tambah 1 tanpa diberi hadiah kita akan menjawab 3, menjawab 4, menjawab 5 dan lain sebagainya? Jelas tidak. Kita akan tetap menjawab 2. Sehingga Allah singgung hal ini dalam sebuah hadis qudsi. Laulam akhluk jannatan wala naron alam akun ahlan an uto'a. Apakah jika aku tidak menciptakan surga dan neraka, aku tidak menjadi Tuhan yang mesti ditaati? Sehingga seorang sufi besar dari kalangan wanita, Rabi'ah al-Adawiyah, pernah bermunajat kepada Tuhannya. Allahumma in kunta ta'lamu anni a'buduka tama'an fi jannatika fa ahrimni minha, wa in kunta ta'lamu anni a'buduka khaufan min narika fa arsilni fiha. Ana a'buduka li'annaka tastahiqqu an tu'bad. Ya Allah, jika aku menyembahmu karena berharap surga, jauhkanlah aku dari surgamu. Jika aku menyembahmu karena takut neraka, masukkan saja aku ke dalam nerakamu. Sungguh aku menyembahmu semata-mata karena engkau memang berhak untuk disembah, ditaati. Jadi dalam hal beribadah menyembah Allah, manusia itu ada 3 tipe. Tipe pertama ada tipe pedagang, berharap untung, niat ibadah karena ingin surga. Tipe kedua adalah tipe budak hamba sahaya, ibadah karena takut dihukum atau disiksa. Dan tipe ketiga adalah ibadah karena motif bersyukur. Itulah ibadah manusia yang merdeka. Seperti Nabi Muhammad SAW saat ditanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, saking rajinnya beliau sholat malam dan beribadah, beliau hanya menjawab kepada Sayyidah Aisyah, afala akunu abdan syakuro. Wahai Aisyah, apakah aku tidak boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur? Sehingga berulang-ulang kali di dalam Al-Quran Allah menyinggung kita dengan sangat keras. Afala taqilun, apakah kamu gak punya otak buat berpikir? Di zaman azali dulu, ruh kita ditanya Allah, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kalian?
Lalu ruh-ruh kita menjawab, qalu bala syahidna. Benar ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami bersaksi. Lantas mengapa saat kita terlahir ke alam dunia, kita justru berlari ke harta, berlari ke jabatan, berlari ke hadiah duniawiyah? Mengapa kita tidak berlari kepada Allah sebagai tujuan utama? Dan bahkan mengapa kita melakukan ibadah sekalipun sebagai bentuk kewajiban seorang hamba kepada Tuhan, kita masih berharap ini dan itu dari makhluknya? Inilah problem kita semua, belum mampu ikhlas menjalani ketaatan dan menjalani kehidupan. Maka dari itu, pada hakikatnya ikhlas bisa dilatih bukan hanya dengan dalil nakli, tapi juga dengan dalil akli ataupun logika. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.